itu kan tinggal di Saudi Arabia ya. Tapi itu Saudi Arabia itu sekarang, dulu tidak ada Saudi Arabia, yang ada namanya Hijaz. Ini kita anggap saja ini Makkah, ya. Ini ada Madinah. Nabi SAW diperjalankan bukan dari Mekah ke Madinah, tapi di Mesir ya. Imajinasikan saja kalau ini petanya benar. Anggap saja ini benar ya. Nabi SAW diperjalankan bukan ke Madinah saja, tapi juga ke tempat yang lain. Madinah. Ini Makkah. Nabi SAW diperjalankan ke tempat yang kita sebut kemudian Aqsa. Di sini ada satu tempat, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Aqsa. Tapi perjalanan yang jarang diceritakan orang, bahwa Nabi sebenarnya sebelum ke Aqsa sudah berjalan ke beberapa wilayah, jadi terbang. Jadi kata beliau, saat aku di kota Mekah, aku tiba-tiba didatangi oleh Jibril. Jadi di waktu di Mekah ada sosok Jibril datang. Jibril kemudian membawa Nabi ke depan Ka'bah, lalu di depan Ka'bah, karena Jibril ini cahaya, beliau ini cahaya. Beliau kemudian diperintahkan Allah membedah kolbu, dada, jantungnya Nabi Muhammad, maka beliau membedah dengan kecepatan cahaya sehingga tidak merusak tubuh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu sendiri adalah nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dibersihkanlah kolbunya, lalu dimasukkan air iman dan hikmah. Setelah itu Nabi diberikan satu kendaraan yang disebut buraq. Buraq ini seperti jet tempur, tapi bukan jet. Nabi mengatakan dulu tidak ada pesawat, dulu yang ada kendaraan tercepat itu kuda. Nah, buraq ini lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Ya. Buraq berarti kendaraan kilat. Buraq itu. Jadi arti dari buraq kilat. Lebih cepat kilat atau cahaya? Tentu lebih cepat cahaya daripada kilat. Oke? Nabi Muhammad SAW ketika menaiki buraq, maka muncul pertanyaan dari para ulama ahlul ma'rifah, ya, apakah buraq yang membawa Nabi atau Nabikah yang membuat buraq bisa terbang? Ya. Waktu itu belum ada nama kota Madinah. Madinah itu nama kotanya dulu, nama kota Madinah itu dulu namanya Yathrib. Ya. Disebut juga dengan Thayyibah. Thayyibah itu artinya subur. Kalau Yathrib itu nama orang pendiri desa Yathrib. Ya. Nabi SAW dibawa oleh buraq pertama kali itu ke negeri yang dia sebut subur. Jadi Jibril nggak tahu kosakata Yathrib, dia nggak urusan. Jibril tahunya ini negeri yang subur. Maka disebut, wahai Muhammad, turunlah di sini, sholat 2 rakaat di situ, lalu engkau dikasih tahu oleh Jibril, engkau akan hijrah ke tempat ini. Waktu itu belum ada nama Madinah. Ya. Ini nama tuanya. Pertama Yathrib, Thayyibah itu nama di kalangan malaikat. Dia malaikat itu kalau nyebut nama tempat yang kering, tempat yang kalau sudah kering, tandus, itu sebutannya. Setelah terbang ke Madinah, beliau terbang ke suatu wilayah di namanya Sinai. Ya, ada satu tempat ya namanya Sinai. Di situ ada Bukit Tur.
Nah, di Sinai ini Nabi melihat ada kuburan Nabi Musa, dan ternyata Nabi Musa masih sholat di dalam kuburnya. Tentunya ini bukan sholat mencari pahala, tapi ini sholat mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ, dari Sinai, Nabi Muhammad SAW terus ke satu tempat dekat Aqsa, namanya Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa sana berarti Baitul Lahmin, kampung daging atau rumah daging. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah pindah ke 3 tempat. Dari Mekah jadi 4 ya. Mekah, negeri Thayyibah, kemudian Sinai, lalu masuk ke Bethlehem. Ya. Dan setelah itu Nabi disuruh masuk ke Masjid Al-Aqsa. Berarti sudah 5. Di setiap tempat itu Nabi sholat. Jadi Nabi sholat di setiap tempat. Nabi sholat di setiap tempat itu. Maka jangan heran, di bumi kita diwajibkan sholat 5 kali, karena memang perjalanannya 5 kali. Ya. Ketika sampai di Bethlehem, Nabi dikasih tahu inilah tempat dulu Maria dan Isa. Ketika masuk ke Masjid Aqsa, Nabi kemudian dikabarkan, wahai Muhammad, pimpinlah para nabi untuk sholat. Ya, jumlah para nabi yang hadir waktu itu semuanya itu 124.000 nabi. Ya, saya sering menyebutkan kisah ini di beberapa kajian, mungkin kita pertegas di sini. Dan Nabi Muhammad menjadi imamnya. Itulah keabsahan para nabi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka sejak saat itu nabi-nabi ini akan bertugas mewarisi ma'rifat mereka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Aqsa, di situ ada satu tempat namanya Sakhrah, ya. Dari situlah Nabi naik ke langit. Nah, apa yang penting di sini sebelum kita naik ke langit, teman-teman? Nabi SAW waktu di Makkah, beliau sebelum diterbangkan, sebelum di Mi'raj, diisrakan, beliau dibersihkan dahulu. Dibersihkan kalbunya. Ada ungkapan salatul mu'min mi'raj, atau salatul mu'minin, mi'rajul mu'minin as-salat. Mi'rajnya orang beriman itu salat. Itu bukan hadis. Maka orang-orang yang salat belum dibersihkan, baik zahirnya ataupun batinnya, tidak sah dan tidak diterima. Kita kalau sholat tanpa wudhu, tidak diterima. Nggak sah. Dan sholat tanpa membersihkan kalbu, tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman. Ya. Nah, kisah yang ini beberapa ada disebutkan di Bukhari, ada disebutkan di Imam Darimi, disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan ini mix saya sebutkan. Tapi basicnya ada dalam hadis Imam Bukhari nomor 349 dan lainnya. Baik. Setelah sholat, Nabi sebelum naik, beliau ditawarkan 2 hal. Ditawarkan di Masjidil Aqsa itu, pertama air, yang kedua khamar. Khamar itu berarti tuak atau minuman yang haram. Dan Nabi memilih meminum air. Kata Sayyidina Jibril, Allah telah mewahyukan, membantumu untuk memberi hidayahmu untuk memilih air. Seandainya kau memilih khamar, maka umatmu akan ghawat, umatmu akan tersesat. Nah, maka di sini air putih, air mineral ini bisa menjadi simbol daripada kebeningan kalbu, kelurusan hati, dan lain sebagainya. Ya. Sampai sekarang saya yakin para dokter sangat menganjurkan pasien untuk selalu mengkonsumsi air-air yang bening, yang dingin. Ya. Salam. Ya. Nah, dalam hal ini kita ketika memahami tentang bab Isra dan Mi'raj, ini kisah namanya Isra. Ini namanya Isra. Isra itu teman-teman bahasa Arabnya ya. Asra yusri isra'an.
Asra, yusri, isra. Ya. Apa artinya? Artinya adalah memperjalankan di malam hari. Ya. Perjalankan di malam hari. Itu artinya. Dan disebutkan tadi definisinya di Quran surat Al-Isra, ya, Al-Isra ayat 1. Dari mana aja? Dari Makkah ke Aqsa. Untuk apa semua itu? Di dalam ayatnya dikatakan linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Perlihatkan ayat-ayat kami. Nah, ayat dalam bahasa Arab itu artinya bisa tanda. Bisa juga berarti keajaiban. Bisa juga berarti dalil, bukti. Itu artinya ayat. Jadi Allah sedang memperlihatkan ayat-ayatnya, itu tanda-tandanya, keajaibannya, dan dalil-dalilnya. Ya. Jadi itu tujuan dari Isra. Apakah ini dengan jasad? Ya, ini dengan jasad. Karena Allah menggunakan kata subhana di depannya. Ada kalimat subhana. Subhana berarti maha hebat. Sungguh hebat. Nah, kalau cuma mimpi, nggak perlu Allah mengatakan subhana. Ya mimpi biasa aja. Ya. Dan tidak aneh ketika disebut seperti itu. Teman-teman yang bukan Allah, sahabat-sahabat yang bukan Allah, itu Isra. Nah, Isra ini disebutkan sekali. Tapi Mi'raj, bahasa Arabnya Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Ya, naik dari mana? Naik dari Aqsa, terus sampai kepada arasy Allah. Ya. Sampai kepada arasy. Nah, maka di sini kita bagi ya. Di sini ada langit. Lalu ini langit nih. Langit yang 7. Lalu Nabi dimasukkan ke dalam surga. Lalu Nabi melihat Sidratul Muntaha. Ya. Lalu Nabi SAW dinaikkan kepada satu tempat namanya kursi. Lalu ada lagi namanya Raf. Baru kemudian Arash ya. Ini Arash semua. Dan Arash itu lebih luas lagi. Ini kita ringkas aja ini bentuk. Dan jangan dibayangkan teman-teman Allah bertempat di sini ya. Karena ada hadis perempuan ditanya di mana Allah, lalu perempuan itu mengatakan di langit. Pas di langit, teman-teman. Nabi nggak ketemu Allah di langit. Coba lihat, ini perhatikan di sini ya. Di langit pertama ketemunya Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa. Mending ke atas ya. Kedua Nabi Isa dan Yahya. Ketiga Nabi Yusuf. 4 Idris. 5 Harun. 6 Musa. 7 Ibrahim. Nggak ada tuh ketemu Allah. Maka orang yang mengatakan ke langit itu tempat bertemu Allah, tempat Allah tinggal, ini jelas bertentangan dengan hadis Imam Bukhari. Meskipun yang tadi itu hadisnya Imam Muslim yang sahih, hadis sahih menyalahi hadis yang sahih, yang lebih sahih namanya syaz, hadis yang ganjil. Ya, kita nggak pakai itu. Jadi Mi'raj itu naik, benar-benar naik secara fisik dan ruh. Ya, naik kemudian ke arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di arasy itu yang paling tinggi sekali, itu bukan berarti bertemu begitu, enggak. Tapi maknanya adalah dia melihat kebesaran yang besar, lalu melihat sumber kebesaran itu Allah sendiri. Di arasy Allah kemudian memerintahkan Nabi Muhammad sujud. Di situlah turun surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu boleh disebut Makkiyah Arsyiyah. Surat yang turun di Mekah
plus di arasy Allah Subhanahu wa taala. Dulu beberapa ribu tahun sebelum kita itu ada namanya Azazil, ini sering saya sebut ya. Azazil itu sempat naik bahkan sampai ke surga Allah. Jadi perjalanan ruhaninya iblis sampai ke sini. Cuma iblis masuk ke tempat ini, kolbunya belum dibersihkan. Jibril nggak membersihkan kolbunya. Maka kemudian Azazil setelah dia masuk surga, dia menjadi jumawa dan tidak mau sujud dan respek kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, apa pelajaran di sini teman-teman? Pelajarannya sederhana. Pertama, pengalaman rohani itu harus didasari dengan kebersihan kolbu, termasuk kemajuan. Jadi kalau rumah sakit nih, Bu Direktur, mau dimajukan benar-benar, coba yang dikedepankan kebersihan kolbu daripada kita dan tim kita sendiri. Betul kita bekerja, mencari nafkah, tapi kita nggak boleh cinta dunia. Ya, kalau cinta dunia nanti akan menjadi malpraktek, mafia, dan segala macamnya. Nah, kebersihan kolbu ini ada penyakitnya. Apa aja pengen kolbu? Kalau dunia kerja yang paling parah adalah hubud dunia. Cinta. Ya. Cinta dunia yang paling parah. Lalu yang kedua, angan-angan. Baru sombong, baru iri, ada sifat ujub, ya pamer, itu nanti belakangan. Tapi awalnya cinta dunia dulu. Nah ini harus dibersihkan. Membersihkan cinta dunia itu namanya proses kezuhudan. Maka ini dipangkas, harus dipangkas. Baru kolbunya bisa naik kepada Allah. Nah inilah belenggu-belenggu yang membatasi kita tidak merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meskipun Nabi itu nur dan bisa berpindah cepat, Nabi tetap mengambil sebab usaha, yaitu ada buruk ya. Nah, itulah buruk. Dan yang ketiga, nah ini kalau yayasan atau direktur lagi ada tempat baru nih, sholat aja di situ, sholat di tempat baru. Nah, ini namanya penandaan, memberi tanda. Tanda terbaik itu dengan sholat. Jadi kita dianjurkan sholat di tempat yang baru. Yang keempat, ternyata para nabi masih sholat. Sholat apakah itu? Mereka sholat. Nah, sholat para nabi ya. Sholatnya ruh. Apa sholatnya ruh? Itu sholat bukan cari pahala, tapi sholat ma'rifat. Mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hadis Mi'raj, hadis Isra Mi'raj membuktikan bahwa Allah tidak bertempat. Ya. Yang kelima baru tentang sholat. Nah, itu sudah banyak yang bahas ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa pelajaran besar yang kita dapat ambil dari Isra Mi'raj. Dan yang paling penting dari semua itu yang saya tulis dengan merah ini, kebersihan kolbu. Nah, maka mi'rajkanlah diri kita, tapi sebelumnya bersihkan dulu persepsi. Kita ini semuanya kan bergerak. Jadi kita ini lagi diisrokan Allah. Dari satu perjalanan, satu usaha ke usaha, satu tempat ke tempat lain, pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Maka Bapak Ibu, mari kita bersihkan kolbu dari cinta dunia, kesombongan, iri dengki. Insya Allah itu ruh udah siap mi'raj. Jadi ruh itu Bapak Ibu, ruh ini dia dibelenggu, ya. Ruh itu dibelenggu. Apa yang membelenggu ruh? Namanya nafs, jiwa, nafsiyah. Apa karakter jiwa? Karakter jiwa itu yang paling bahaya adalah cinta dunia
tadi. Dan yang kedua, kesombongan. Ini yang paling bahaya. Ini dipangkas. Jadi sifat sombongnya dipangkas, sikap cinta dunianya dipangkas, barulah kemudian muncul ruh ini kemudian bisa kembali berjalan. Ruh itu kan dia maunya naik terus. Ruh itu naik terus. Nah, sedangkan ikatan ini, nafsiyah ini maunya ke bawah terus. Si nafsiyah ini. Maka dia maunya yang rendah-rendah, yang vulgar-vulgar. Tapi sedangkan ruh maunya yang mulia, cinta, tidak sombong. Kira-kira begitu ya. Maka teman-teman, para insan kedokteran, apabila kita hendak mau bekerja, munculkanlah, bersihkan dulu niatnya, luruskan dulu niatnya, baru nanti pekerjaannya akan betul-betul dinikmati, udah mendapatkan semi-semi dari mi'raj Nabi SAW. Baik, kira-kira itu yang saya dapat hantarkan ya daripada Isra dan Mi'raj yang tadi kita ceritakan dari Mekah, lalu ke Madinah, lalu ke Sinai, Bethlehem, Aqsa, baru naik ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu tidak mungkin kalau tidak ada rahasia-rahasia. Ya, saya kembalikan kepada Dr. Andika. Selesai. Selesai. Oh, tanya. Cepat ya. Tanya.